Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, ini adalah materi pertemuan kita yang ke-13 ya. Jadi materi ke-13 itu pembahasannya masih terkait dengan akuntansi untuk kantor cabang sama kantor pusat. Nah, cuman di pertemuan ke-13 sama 14 ini nanti lebih spesifik membahas tentang special case. Jadi ada masalah-masalah apa saja yang akan muncul ya atau yang mungkin akan muncul ketika si kantor pusat ini memiliki kantor cabang. Nah, masalah-masalahnya yang mungkin akan muncul itu kurang lebih di sini ada dua. Yang pertama terkait dengan pengiriman barang dagangan ya. Jadi misalkan barang dagangan yang dikirim ke kantor cabang, dari kantor pusat dikirim ke kantor cabang itu ternyata dicatatnya di atas harga pokoknya atau di notanya itu tidak sesuai dengan harga pokoknya. Atau yang kedua masalah lainnya adalah pengiriman uang atau barang antar cabang. Jadi bisa jadi misalkan perusahaan itu memiliki lebih dari satu cabang, kemungkinan antar cabang itu bisa saling transfer atau saling kirim mengirim. Oke. Di pertemuan ke-13 kita akan fokus atau membahas yang masalah yang pertama, yaitu ketika pengiriman barang dagangannya itu di atas harga pokoknya. Nah, kalau pengiriman barang dagangnya itu di atas harga pokok, nanti si kantor cabang itu dia mencatatnya kan sesuai nota. Karena barang dikirim itu kan disertai dengan notanya kan. Nah, bisa jadi si kantor pusat ini mencatatnya itu di atas harga pokoknya. Jadi yang tulis nota itu di atas harga pokoknya. Sementara si kantor cabang mungkin ya dia tidak tahu berapa sih sebenarnya harga pokoknya. Yang dia tahu hanya harga yang ada di notanya saja. Nah, ketika itu terjadi, maka ada perbedaan harga antara kantor cabang dengan kantor pusat. Jadi di sini ada selisih. Nah, selisih ini nanti dicatatnya ke dalam cadangan kelebihan harga. Nah, nanti ketika ada selisih akan muncul satu akun namanya adalah cadangan kelebihan harga. Lalu sebenarnya tujuannya buat apa sih? Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak sama aja? Nah, nanti kita bisa diskusikan di live meetingnya ya. Silahkan teman-teman pertimbangkan dulu kira-kira tujuannya itu apa? Kenapa di notanya itu ditulisnya di atas harga pokoknya? Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Soalnya di sini contohnya kantor pusat itu mengirim barang dagangannya kepada kantor cabang sebesar 1 juta ya harga pokoknya. Tapi ternyata si kantor pusat ini dia mencatatnya di atas harga pokoknya, yaitu lebih 25%. Jadi nanti yang dikirim itu 125%. Nah, jurnalnya yang akan dibuat itu kita hitung dulu berapa harga yang dinotanya. Tadi dikatakan kelebihannya adalah 25%, maka berarti harga di notanya itu 1 juta ditambah dengan 25%-nya dari 1 juta yaitu 250, maka totalnya ada 1.250.000. Lalu jurnal yang dibuat Nah, ini ada jurnal di kantor pusat sama jurnal di kantor cabang. Teman-teman diingat-ingat lagi ya, ketika transaksi itu antara pusat dengan cabang, maka kedua belah pihak harus mencatat. Tapi ketika hubungannya sama agen, maka si agen tidak akan mencatat karena pencatatannya tersentralisasi pada kantor pusat. Nah, kalau ini kan kantor cabang. Tadi case-nya adalah ngirim barang. Harga pokoknya 1 juta, notanya 1.250. Maka si kantor pusat akan mencatat untuk debitnya yaitu KC ya, kantor cabang itu sebesar harga yang dinota. Kemudian pengakuan pengiriman barang ke kantor cabangnya di sisi kredit
Itu sebesar harga pokoknya, yaitu 1.000.000, dan sisanya seperti yang saya katakan tadi akan muncul nama akunnya itu cadangan kelebihan harga di sisi kredit. Nah, sementara di kantor cabang, karena dia tidak tahu harga pokoknya ya, dia hanya tahu berapa sih yang ada di nota, maka ya langsung saja yang dia catat sebesar yang di nota, yaitu 1.250. Jurnalnya sama dengan pengiriman yang sudah kita pelajari pekan lalu. Terus ada contoh lagi di sini, mengirimnya HP-nya 1 juta, kemudian dicatatnya 30% ya, kalau tadi 25%, kalau sekarang 30%. Lalu pada akhir periode di kantor cabang itu ada rincian data di mana penjualannya sejumlah 1.400.000, kemudian biayanya 50.000, kemudian persediaan akhirnya itu 130.000. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Coba kita selesaikan di Excel dulu ya teman-teman. Untuk menjurnalnya, ini teman-teman bisa siapkan kolom seperti kemarin, ada kantor pusat, ada kantor cabang, kemudian sebelah kiri bisa kalian tuliskan untuk keterangannya. Nah, oke, kita balik lagi ke soalnya tadi. Ngirimnya 1 juta, tapi notanya 30% di atasnya. Kita catat satu persatu ya. Mulai dari yang pertama adalah transaksi ketika pengiriman barang ke kantor cabang. Nah, ketika pengiriman barang ke kantor cabang, maka si kantor pusat itu akan berjalannya mirip seperti yang tadi. Debitnya bisa tuliskan kantor cabang ya, seperti yang tadi. Kemudian kantor cabang ini kita tuliskan harganya adalah sejumlah yang di nota, berarti itu ada 1.300.000. Di sini debit ya teman-teman, kita kasih tanda D, debit sebesar 1.300.000 ya. Saya tuliskan di sini saja. Debit sebesar 1.300.000. Nah, itu kita catat sebesar harga yang ada di nota. Harga pokok ditambah dengan tadi 30%-nya. Kemudian di sisi kreditnya, seperti yang kita tahu tadi, kita akui dulu jumlah untuk pengirimannya, yaitu pengiriman barang ke kantor cabang, nama akunnya. Pengiriman barang ke KC itu di sisi kredit sebesar nilai pokoknya, itu harga pokoknya, yaitu 1 juta. Oke, 1 juta. Kemudian ada kredit lagi, cadangan kelebihan harga ya teman-teman, seperti tadi yang sudah kita pelajari. Cadangan kelebihan harga di sisi kredit sebesar, selisihnya berarti ada 300.000, itu 30%-nya dari 1 juta. Nah, kita rapikan ya, ini sisi kredit, kita geser biar kelihatan bedanya. Oke, oke. Nah, ini jurnal yang di kantor pusat. Sementara untuk jurnal di kantor cabang, karena dia tidak tahu ya harga pokoknya, jadi dia tulis aja langsung sejumlah yang dinota. Namanya adalah pengiriman dari KP atau kantor pusat di sisi debit. Kemudian kreditnya ada KP, karena si kantor pusat saldonya berkurang. Dan jumlahnya itu sebesar yang dinota, yaitu 1,3 juta.
Kreditnya juga sama 1,3 juta. Nah, ini jurnal untuk mencatat transaksi yang pertama. Kemudian tadi ada informasi ya teman-teman, ketika akhir periode atau di sini akhir tahun, si kantor cabang itu melaporkan beberapa hal. Ya, itu tadi adanya penjualan, kemudian rincian biaya, dan sediaan akhirnya. Nah, lalu untuk akhir periodenya, kita harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk mencatat, untuk mencari tahu berapa sih labanya gitu. Nah, caranya kita hitung dulu yang di bagian kantor cabang ya teman-teman. Jadi kita menjurnalnya mulai dari kantor cabang kalau yang ini. Kantor cabang. Oke, karena ini jurnal penutup, berarti ada penjualan. Kita mau tutup tuh penjualannya. Penjualan kan tadinya di kredit, kalau kita tutup, berarti penjualannya di sisi debit. Ini sebenarnya jurnalnya udah kita pelajari ya pekan lalu. Coba teman-teman buka lagi. Kemudian persediaan akhirnya yang di informasi kita cantumkan atau kita akui di sisi debit ya. Persediaan akhir yang sekarang yang diinformasikan itu kita akui di debit, kemudian kita hapus atau kita tutup pengiriman dari kantor pusatnya. Nah, ini yang akun pengiriman dari kantor pusat kan tadi di debit. Karena ini jurnal penutup, maka kita pindah ke kredit. Ya, ini kita pindah ke kredit, lalu biaya-biaya juga tadinya di debit, kita pindah ke kredit. Biaya kita pindah kredit. Kemudian juga kantor pusat ya. Kantor pusatnya kita kredit karena ini akun buat mencatat si laba itu. Nah, nanti kita masukkan ke kantor pusat. Sisi kredit ini jurnalnya mirip sama yang kemarin sudah kita pelajari ya teman-teman. Jadi silakan dicek lagi jurnalnya apakah sama atau tidak. Nah, sekarang kita coba masukkan rinciannya atau nominalnya. Penjualannya di sisi debit sebesar berapa tadi? 1,4 ya, biayanya 1,4 juta. Kemudian ada persediaan tadi 130.000 ya. 130.000. Kemudian pengirimannya kita ambil dari saldo sebelumnya, tidak ada retur, yaitu sebesar 1,3. Nah, jika ada retur, nanti silakan teman-teman kurangkan dulu dengan jumlah returnya. Lalu biayanya tadi 50.000. Oke, kita akui 50.000. Nah, kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu sisi debitnya ada 1,4 ditambah 130 berarti ada 1.530.000 ya. 1.530.000. Kemudian sisi kreditnya kita di sini ya. Ada 1.530.000. Kemudian di sisi kreditnya itu ada 1.350.000.
Nah, kan belum balance nih antara debit sama kredit. Berarti kan ada selisih. Nah, selisih itulah yang akan kita masukkan di akun kantor pusat. Seperti kita lihat ya, selisihnya ini dikurangi sama saldo kreditnya. Berarti ada selisih di sisi kredit ya. Karena yang masih kurang itu sisi kredit, berarti nanti itu kita masukkan ke sisi kredit dengan nama akun kantor pusat sebesar 180.000. Oke, ini kita taruh di sisi yang kredit. Nah, udah selesai. Lalu ketika si kantor cabang sudah melaporkan dan sudah membuat jurnal kayak gini, di kantor pusat akan buat jurnal. Jurnalnya adalah jurnal untuk mengakui laba dari si kantor cabang ini. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya dari jumlah ini. Jumlah 180.000 ini. Karena jadi kan rumusnya penjualan dikurangi sama ini ya, HPP sama biaya. Nah, jurnalnya untuk di kantor pusat itu debitnya ada kantor cabang di sisi debit. Kemudian kreditnya ada laba kantor cabang. Laba KC di sisi kredit. Oke. Nah, ini nominalnya ada ya tadi 180.000. Kita tambahkan di sini. Ini kita taruh yang di sisi kiri. Ini kita geser kredit. Oke. Nah, seperti ini jurnal yang dilakukan saat akhir periode atau jurnal penutupan. Lalu kita cek tentang kelebihan harganya. Jadi tadi kelebihan harganya kan jumlahnya ada 300.000 ya. Ini tadi kan awalnya sedang kelebihan harga 300.000. Kemudian pas akhir periode tersisa 130.000. Maka rumusnya itu adalah seperti ini teman-teman. 30 per 130. 30 itu dari tadi ya jumlah kelebihannya kan 30%. Per 130 yaitu 100 per 30 dikalikan dengan 130.000. Nah, ketemunya kan 30.000 tuh. Ya, anggap saja selisihnya 300.000 kemudian dibagi dengan 110 ya, kemudian 30.000. Nah, kemudian kita kurangkan dengan selisihnya yang tadi. Jadi selisih utama tadi kan 300.000. Kita kurangkan dengan yang sudah terjual atau yang sudah menjadi HPP yaitu sebesar 30.000, maka di sini yang belum itu adalah 270.000. Jadi cadangan kelebihan harganya kita tutup atau kita hapus sebesar 270.000. Ini tuh seperti membuat jurnal penyesuaian. Jadi kita adjust atau kita sesuaikan berapa jumlah yang sudah boleh diakuin atau jumlah yang sudah terrealisasi. Karena kalau di sini cadangan kelebihan harga itu belum terrealisasi, maka kalau sudah terjual, nah itu baru boleh dikatakan terrealisasi. Nah, rumusnya seperti tadi ya, 30 per 130 dikali 130 itu sediaan akhirnya, ketemunya 30.000, jadi yang tersisa itu 30.000, maka yang sudah boleh diakui atau yang sudah terrealisasi itu adalah 270.000. Nah, jurnalnya karena kita akan menghapus yang 270 atau kita mengurangi yang 270, jadi si cadangan kelebihan harganya ini kita taruh di debit,
Ini kita pindah ya. Ini kita debit. Kemudian di kredit kita bisa mengakui ada laba. Nah, kenapa di sini ada laba? Ya karena tadi harganya kan dikasihnya ke kantor cabang di atasnya harga pokok. Berarti kan si kantor cabang akan membayar sebesar di atasnya itu. Maka ada laba di sini. Laba kantor cabang. Sebesar ini 270.000. 70.000. Oke, kita taruh di sini. Satunya debit, satunya kredit. Nah, seperti ini jurnal yang dibuat untuk cara penyesuaian tadi, atau untuk mengakui berapa kelebihan harga yang benar-benar sudah terrealisasi. Nah, ini di kantor cabang tidak ada penjurnalannya, teman-teman. Karena dia tidak tahu kan, yang tahu selisih itu kan si kantor pusat. Selanjutnya, karena di sini ada 2 laba dari kantor cabang, nah karena ini perusahaan sebenarnya satu induk atau sebenarnya satu badan, maka laba-laba yang tercecer ini kita jadiin satu. Kita pindahkan atau kita kumpulkan semuanya ke dalam akun labanya si kantor pusat, ke laba utamanya. Nah, caranya laba ini kan dikredit, ini juga dikredit, ya kan? Sorry, ini tulis kredit. Nah, kita mau pindah ke akun ikhtisar laba ruginya si kantor pusat. Maka laba kantor cabang kita hapus di sisi debit. Laba KC kita pindahkan ya di sisi debit. Sementara untuk sisi kreditnya itu adalah akun untuk menutup ikhtisar laba ruginya si kantor pusat. Bisa kita namakan ikhtisar laba rugi atau cukup laba rugi saja. Nah, ini di sisi kredit. Lalu untuk nominalnya kita lihat nih, mulanya laba kantor cabang itu 180. Kemudian ada tambahan ini laba lagi 270. Maka 180 ditambah 270 itu jumlahnya ada 450 ya berarti. Ada 450 berarti jumlah yang dicatat di sisi debit dan kredit ada 450.000. 450, oke. Sisi kredit. Oke, kita geser biar kelihatan bedanya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini di kantor cabang pun sudah tidak ada jurnal. Jadi kantor cabang itu sebenarnya jurnalnya hanya sampai pada jurnal penutupan. Jadi ketika semua akun atau semua buku, semua catatan di kantor cabang sudah ditutup, maka semua catatan itu berpindah kepada kantor pusat. Nah, inilah jurnal-jurnal yang dibuat di kedua kantor ini. Lalu, apabila dibuat perhitungan laba rugi oleh kantor pusat, maka perhitungannya seperti ini. Ini sebenarnya cuma rincian ya teman-teman. Sebenarnya kalian bisa menggunakan runtutan jurnal ini sampai ketemu 450, atau bisa juga dengan cara ini. Penjualannya 400, terus ada pengiriman 1 juta, sediaan akhirnya sisanya 100.000. Nah, kenapa di sini sediaan akhirnya 100.000, sedangkan tadi di soal 130 ya. Jadi 130 itu informasi yang diketahui dari si kantor cabang. Kan kantor cabang dia tahunya harganya kan 30% di atasnya kan, 30% di atas harga pokoknya. Maka tadi 130. Tapi karena di sini kantor pusat itu mencatatnya sebesar harga pokok,
maka sediaan akhirnya ya sebenarnya senilai 100.000, bukan 130.000. Jadi gini, tadi 130.000 itu merupakan 130%-nya, karena kan tadi plus 30%. Nah, kalau yang 100.000 itu full HPP-nya. Nah, lalu dikurangi kan ketemu namanya laba kotor. Laba kotornya 500, lalu dikurangi biaya-biaya yang terjadi di kantor cabang 50, maka labanya ada 450. Jadi teman-teman bisa gunakan salah satu dari dua cara ini, boleh dari runtutan jurnal ini atau dari perhitungan ini. Cuman untuk aplikasinya atau untuk prakteknya, jurnal ini memang semuanya dibuat teman-teman. Jadi memang harus dicatat oleh kedua belah pihak sesuai ini. Nah, seperti itu. Mungkin jika kurang jelas nanti boleh didiskusikan lagi, ditanyakan lagi di live meetingnya kita. Dan sebenarnya satu lagi ya, masalah yang terjadi di kantor pusat sama kantor cabang itu terkait dengan pengiriman antar cabang. Nah, ini kita lanjutkan di pertemuan yang ke-14 nanti. Ya, sekian untuk pertemuan ke-13-nya. Kita ketemu di live meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.